Pelajaran hari ini saya ingin mengetengahkan satu topik singkat, dan ini saya sudah buat di video saya di YouTube, dan kemudian saya sudah upload di TikTok juga. Jadi teman-teman bisa cari di TikTok ya, bisa cari di TikTok video tentang superioritas Kristen di dalam menjawab berbagai tantangan dan sanggahan dan bukti yang diperlukan untuk menjawab. Nah, bagaimana worldview kekristenan itu secara utuh itu bertanggung jawab secara proof, evidence, akademik, literasi, history, dan lain sebagainya dalam menghadapi tantangan zaman. Teristimewa kekristenan dapat membuktikan semua sanggahan, semua tantangan itu. Nah, itulah sebabnya maka kekristenan itu memiliki superioritas intelektual dan historis dalam menjawab berbagai sanggahan terhadap kekristenan melalui bukti dan poin-poin akademik utama. Nah, kita akan melihat bagaimana kekristenan itu menunjukkan kekayaan bukti, kemudian fakta sejarah, artefak, temuan arkeologi, dan yang mendukung bagaimana validitas kekristenan itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa bukti manuskrip dan keandalan kitab suci. Jadi teman-teman, jumlah manuskrip perjanjian baru New Testament itu memiliki hampir 5.800 manuskrip Yunani, 10.000 manuskrip bahasa Latin, dan lebih dari 24.000 dalam berbagai bahasa kuno lainnya. Nah, ini jauh banyak dibandingkan karya-karya sejarah lainnya seperti Iliad, Homer, yang hanya memiliki 1.800 naskah. Dan kemudian kita dapat melihat bahwa ada cross reference silang bagaimana orang lain itu meneguhkan keberadaan tentang salah satu contoh topik dalam kekristenan, keberadaan tentang the historicitas of Jesus, yaitu Yesus history. Yaitu kita dapat bisa melihat di Josephus Flavius dalam buku The Iniquities of Jews. Kita dapat melihat kemudian Samosata dan banyak lagi para sejarawan Romawi yang kemudian mencatat tentang sosok dari pribadi Tuhan Yesus. Jadi dari situ saja kekristenan memiliki superioritas untuk menjawab keraguan, pertanyaan, sanggahan bahkan oleh seorang ateis sekalipun. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa jarak waktu singkat manuskrip PL yang tertua seperti Papyrus P52 itu kurang lebih 125 Masehi, hanya berjarak sekitar 30 tahun dari peristiwa aslinya. Sementara teks-teks sejarah lainnya memiliki jeda atau space jarak waktu itu 500 sampai 1000 tahun. Dengan demikian maka kekristenan, poin kedua, ini memiliki superioritas yang unggul. Jadi karena kenapa jarak dan waktu, maka semakin jauh hari ini kita dengan sumber sejarah, dengan kejadian yang terjadi pada masa lampau, maka kita akan mengalami kehilangan fakta, kehilangan sejarah dan lain sebagainya. Tetapi semakin dekat dengan sejarah, maka semakin banyak data, fakta, keakuratan itu ada. Itulah sebabnya dalam ilmu sejarah, kita dapat menemukan ketika jauh dari sejarah, maka itu ada beberapa proses ya, misalnya uji karbon, kemudian ada rekonstruksi sejarah, dan kemudian ada dekonstruksi sejarah. Nah, ini yang perlu kita paham. Dengan demikian, kembali lagi saya akan mengulang kalimat ini, kekristenan have a superiority to against the Christian enemy that want to doubt, untuk meragukan, untuk bertanya tentang bagaimana data, fakta, literasi dan lain sebagainya dalam menjawab. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam konsistensi teks. Dengan membandingkan ribuan manuskrip, ditemukan bahwa lebih dari 99% teks perjanjian baru tetap sama tanpa perubahan doktrinal yang
signifikan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lihat. Dan yang kedua, kita bisa melihat yang kedua adalah bukti-bukti arkeologi. Bukti-bukti arkeologi yang mendukung narasi Alkitab. Jadi Alkitab itu sendiri pun sudah memiliki 6 sifat kanonik Alkitab. Ya, salah satunya adalah otoritas, ineransi, clarity, infallibility, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian there's the another evidence dalam ilmu arkeologi yang mendukung narasi Alkitab. Nah, jadi dalam proses-proses inilah maka the biblical archaeology dalam proses melakukan rekonstruksi sejarah, dekonstruksi sejarah, uji karbon dan lain sebagainya, itu they support by Bible. Nah, ini yang pertama, maka kita melihat bahwa bukti arkeologi mendukung narasi Alkitab. Dengan demikian, maka Alkitab itu memiliki superioritas yang tidak tertandingi. Tadi 2 poin di atas saya sudah jelaskan. Yang kedua, bukti arkeologi mendukung narasi Alkitab. Yang pertama, penemuan kitab suci kuno atau Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu 1947 menunjukkan bahwa naskah The Old Testament yang ada saat ini sangat akurat dibandingkan dengan naskah-naskah dari abad pertama sebelum Masehi. Yang kedua, kita bisa melihat kota dan tokoh Alkitab yang terbukti sejarahnya. Dengan demikian Alkitab kembali lagi memiliki superioritas. Maka kita melihat Pontius Pilatus ditemukan di Plate Inscription 1961 di Kaisarea